Keramik merupakan benda pecah belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. Istilah keramik di Indonesia dikenal pada barang yang memiliki glasir dan motif ragam hias. Dalam beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan instansi terkait, banyak ditemukan tinggalan arkeologis keramik dari daerah asal yang berbeda, terutama keramik Cina yang paling banyak ditemukan di Indonesia. Karena keramik Cina memiliki motif ragam hias dan menempati kurun waktu yang cukup lama. Konservasi memegang peran penting dalam upaya melindungi dan mempertahankan artefak dalam kehancuran dan kerusakan yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme, lingkungan, dan kerusakan kimiawi. Konservasi arkeologi merupakan upaya untuk menyelamatkan artefak dari kerusakan. Konservasi sendiri memiliki dua fungsi utama, yakni preservasi dan restorasi. Ada dua yang dinamakan preservasi dan restorasi. Yang pertama, preservasi. Preservasi adalah upaya pelestarian tanpa mengubah bentuk asli. Sedangkan yang kedua adalah restorasi. Restorasi adalah upaya untuk mengubah suatu objek ke bentuk yang semula. Artefak merupakan data utama dalam penelitian arkeologi. Oleh sebab itu, proses konservasi tidak boleh merubah bentuk aslian maupun atribut yang melekat pada artefak. Objek yang akan kami konservasi adalah keramik dari hasil koleksi pribadi. Proses konservasi terdiri dari 6 tahapan, yakni observasi, persiapan alat dan bahan, dokumentasi awal sebelum kegiatan, pembersihan, penyambungan, dan dokumentasi hasil akhir. Dalam proses observasi, kita bisa melakukan pengamatan secara langsung atau menggunakan alat mikroskop digital. Yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan proses mencatat dan melihat kerusakan pada artefak secara detail. Jika kerusakan pada artefak cukup ringan, maka artefak cukup hanya dibersihkan saja. Yang kedua adalah persiapan alat dan bahan. Berikut alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses konservasi. Yang ketiga adalah dokumentasi awal sebelum proses kegiatan konservasi yang meliputi kondisi objek, metode, dan bahan yang digunakan dalam proses konservasi. Melakukan konservasi perlu dilakukan dokumentasi agar mengetahui kondisi awal. Yang keempat adalah pembersihan. Pembersihan dapat disesuaikan dengan kondisi objek. Pembersihan dapat dilakukan dengan pembersihan mekanis, pembersihan kimia, dan pembersihan garam. Pembersihan pada keramik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembersihan kering dan pembersihan basah pada bagian yang kotor dengan kain lap atau kuas. Jika kondisi keramik dalam keadaan cukup stabil, glasirnya utuh, tidak ada kerak maupun endapan. Dan yang kelima adalah penyambungan atau restorasi. Restorasi dilakukan jika kondisi keramik dalam keadaan pecah belah. Dan yang terakhir adalah dokumentasi hasil akhir dalam kegiatan konservasi. Seluruh kegiatan harus dilakukan dokumentasi. Dan dokumentasi dapat berupa tulisan, foto, maupun video.